Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita sering mendengar bahwa lingkungan membentuk siapa kita. Tapi di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita merespon keadaan. Nah, mana yang lebih kuat? Pengaruh luar atau cara kita merespon? Seberapa besar pengaruh respon pribadi dan pengaruh luar dalam hidup orang Kristen? Saudara, dalam perjalanan sejarah, banyak tokoh besar, baik dalam Alkitab maupun di dunia, menghadapi tekanan dan tantangan dari lingkungan. Namun yang membedakan mereka bukanlah apa yang terjadi pada mereka, melainkan bagaimana mereka meresponnya. Hari ini kita akan melihat peran besar respon pribadi dibanding pengaruh luar dalam bentuk kehidupan orang Kristen berdasarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, yang pertama, sejarah membuktikan bahwa lingkungan bukan penentu utama. Dalam sejarah Alkitab kita melihat bahwa banyak tokoh besar justru muncul dari kondisi yang tidak ideal. Contohnya saudara, Yusuf dalam perjanjian lama, ia mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, bahkan dipenjara karena fitnah. Saudara, jika hanya melihat pengaruh luar, hidupnya seharusnya hancur. Tetapi respon Yusuf terhadap keadaan itulah yang mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Tertulis dalam Kejadian 41 ayat 40-41. Saudara, sejarah dunia juga menunjukkan bahwa hal serupa, misalkan Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun, saudara, bisa saja menyerah dan menyalahkan sistem yang menindasnya. Tetapi ia memilih merespon dengan sikap rekonsiliasi dan akhirnya mengubah sejarah Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dan respon kita lebih berpengaruh daripada keadaan sekitar kita. Yang kedua, saudara, psikologi locus of control menentukan arah hidup kita. Dalam psikologi ada teori yang disebut dengan locus of control yang dikembangkan oleh Julian Rother 1954. Teori ini menjelaskan, saudara, dua jenis cara berpikir manusia. Internal locus of control. Orang percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas hidupnya. Mereka yakin bahwa kerja keras, doa, dan keputusan mereka yang menentukan masa depan. External locus of control. Orang percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh nasib, lingkungan, atau orang lain. Nah saudara, dalam iman kekristenan, kita diajarkan untuk memiliki internal locus of control berdasarkan iman kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita memiliki kuasa dalam Kristus untuk menentukan bagaimana hidup kita, bagaimana kita merespon hidup, bukan hanya menyerah kepada keadaan. Yang ketiga, faktor pengaruh luar memang 30-40%, saudara. Tidak bisa disangkal bahwa lingkungan memang berpengaruh terhadap kita, dapat mempengaruhi hidup kita. Beberapa faktor utama yang sering memengaruhi kehidupan orang Kristen: keluarga dan pergaulan. Orang-orang di sekitar kita dapat membentuk pola pikir kita dan kebiasaan kita. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Tekanan sosial dan budaya standar dunia sering bertentangan dengan firman Tuhan sehingga bisa menekan iman kita, saudara. Media dan teknologi. Konten yang kita konsumsi dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Namun meskipun pengaruh luar itu kuat, Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa memilih untuk tidak terbawa arus dunia. Roma 12 ayat 2.
Selanjutnya respon pribadi. Respon pribadi terhadap situasi 60-70%. Kunci sejati perubahan hidup saudara. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang tidak membiarkan keadaan luar menentukan nasib mereka. Salah satunya contoh terbaik adalah Rasul Paulus. Dalam perjalanan pelayanannya, ia dipenjara, dianiaya, bahkan nyaris mati beberapa kali saudara itu. Tapi responnya luar biasa. Dalam Filipi 1 ayat 12-14, Paulus menulis dari penjara bahwa justru penderitaannya membuat Injil semakin tersebar. Ini adalah bukti bahwa respon lebih penting daripada keadaan itu sendiri. Amin. Nah, terus bagaimana kita mengembangkan respon yang benar? Untuk menghindari pengaruh negatif dari lingkungan, kita harus pertama memiliki dasar firman Tuhan. Hidup kita harus berlandaskan kebenaran, bukan opini dunia. Mazmur 119 ayat 105. Yang kedua, menjaga komunitas yang sehat, bergaul dengan orang-orang yang membangun iman kita. Ibrani 10 ayat 25. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir yang benar, memiliki pola pikir yang dipengaruhi, yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Yang selanjutnya, bahwa kesalahan yang sering terjadi menganggap diri korban keadaan. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak bisa berubah karena lingkungan mereka sulit, karena lingkungan mereka sungguh tidak mendukung. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya tidak ada alasan untuk menyerah pada keadaan. Saudaraku, tokoh-tokoh yang berhasil mengatasi lingkungan seperti Nehemia hidup di tengah bangsa yang hancur, tetapi memiliki dan membangun kembali tembok Yerusalem. Seperti Daniel, hidup di pengasingan di Babel, tetapi tetap setia pada Tuhan meskipun banyak tekanan. Yesus Kristus di hadapan pada penolakan dan penganiayaan, tetapi memilih untuk tetap taat kepada Bapa, menebus dosa manusia. Saudara, peran iman dalam mengubah respon kita. Iman yang kuat membuat kita tidak mudah goyah. Saudara, saya ulang bahwa iman yang kuat membuat kita tidak mudah goyah oleh keadaan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kita beriman, kita tidak mudah terpengaruh oleh keadaan luar karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Selanjutnya saudara, pengaruh luar vs respon pribadi. Dari sejarah, psikologi, dan firman Tuhan, kita melihat bahwa lingkungan memang bisa mempengaruhi kita, tetapi kita sepenuhnya menentukan hidup kita. Respon kita terhadap keadaan lebih berpengaruh dalam bentuk masa depan kita. Saudara, respon kita terhadap keadaan lebih berpengaruh dalam membentuk masa depan kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh dunia, melainkan hidup berdasarkan firman-Nya yang berkuasa. Saudara, tantangan untuk kita semua sekarang pertanyaannya, bagaimana kita akan merespon keadaan dalam hidup? Apakah kita akan membiarkan dunia untuk menentukan masa depan kita, atau kita memilih untuk merespon dengan iman? Saudara, jika saudara diberkati dengan konten ini, jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bapak Ibu, apabila berlangganan dalam channel ini, silakan pilih ikon di atas, tekan bergabung atau berlangganan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.